Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Sang Petualang Terakhir. Kita masuk di part 19. Di awal video ini, setelah mereka semua berganti pakaian, Nona Kiri yang penasaran dan bahannya pun bertanya, "Wah, pakaian ini lebih ringan dari dugaanku. Seolah-olah aku sedang tak memakai apa-apa. Bagus sekali. Apakah bahan pakaian ini?" Iburu tersenyum membalas, "Itu dari kulit Snow Yeti. Bosmu kemarin menyuruhku untuk membuatnya dengan cepat tahu." Mendengar perkataannya, seketika itu juga Dibo terdiam datar karena sebelumnya Paume memang mengambil kulit Snow Yeti darinya. Lalu bersamaan dengan Dibo yang mengingat hal itu, Iburu melanjutkan, "Kalian pasti bisa hidup enak mulai sekarang ya." "Ya pantas sih, karena kalian mampu menyelesaikan 100 main gate." Seketika itu juga Dibo yang tak menduganya berbisik, Hei Iburu, diamlah. Tunggu, kenapa kau bisa tahu hal itu?" Iburu menuturkan, "Mana mungkin aku tidak tahu kan saat bos memberikan bahan yang sangat sulit didapatkan begini. Tenang saja, karena cuma aku yang mengetahuinya. Dan juga masih ada bahan yang tersisa. Nih, aku kembalikan." Paume pun menatapnya membalas, "Simpan saja untukmu." Iburu yang kebingungan menimpali, "Hah, milikku? Hahaha, kenapa tiba-tiba menawarkannya begini? Terima kasih atas tawaranmu, tapi sepertinya aku tidak akan Namun, belum sempat Iburu menyelesaikan kalimatnya, Paume langsung saja menyalahnya. "Sudah aku bilang, itu adalah milikmu. Waktu kita sedikit, cepat ganti bajumu." Tentu saja perkataan Paume semakin membuat Iburu kebingungan. "Hah? Apa maksudmu? Ganti baju? Loh, tunggu." Kita beralih ke sebuah pulau di tengah laut, di mana di pesisir pantainya terparkir sebuah kapal yang dijaga dua orang pria. Membosankan sekali. Dia sudah datang, Nona Miner. Terima kasih atas kerja kerasmu ya." Seorang gadis bernama Miner yang kembali dengan rekan-rekannya berkata, "Angin laut memang yang terbaik." Lihat kedatangannya, orang-orang di kapal pun langsung bersorak girangan. "Wow, Nona Miner berhasil melakukannya. Dia berhasil mengalahkan 200 main gate berlevel orange itu. Nona Miner sudah kembali. Ini akan mengubah dinamika penaklukan gate selama-lamanya." Sayangnya, sorak-sorai gembira itu tak mampu mengubah keputusan kapten kapalnya, Kairin, yang dengan tegas menolak permintaan Miner. "Kenapa tidak, Kapten? Aku bahkan sudah menyelesaikan 200 main gate. 74 main gate harusnya mudah kan? Aku sudah lebih kuat dari Eagle Eye. Tak ada alasan bagimu untuk menghentikanku." Kapten Kairin membalas, "Apa kamu baru saja menyanggah kaptenmu? Kamu ingin membangkang dariku ya?" Dengan tubuhnya yang gemetaran, Miner menimpali, "Lalu, bagaimana caraku membalaskan dendam ke area? Kamu juga tahu seberapa keras perjuanganku selama ini." Sembari bangkit dari kursinya, Kapten Kairin menegaskan, "Sebagai kaptenmu, aku akan menyuruhmu sekali lagi. Kembalilah." Dengan begitu, Miner yang tak bisa membantahnya pun langsung pergi ke bar di kapalnya, di mana ia melampiaskan kekesalannya dengan mabuk-mabukan. Dia tidak mengizinkanku. Apa aku lebih baik mengabaikannya dan mengambil bounty itu sekarang?" Rekan yang menerimaninya membalas, "Kairin itu cuma sangat perhatian padamu." Miner menimpali, "Perhatian apanya? Dia terlalu overprotective tahu." Namun, tepat setelah Miner mengatakan itu, tiba-tiba saja ada seorang pria yang tergesa-gesa berteriak, "Nona Miner, ada masalah. Cepat keluar. Baru-baru ini, ada beberapa orang yang mengambil bounty untuk Eagle Eye Storm." Tentu saja teriakan itu sontak membuat Miner dan rekan-rekannya terperanjat kaget. "Apa? Siapa pelakunya? Apakah mereka orang daratan? Orang-orang sialan itu yang mengambilnya?" Ternyata orang-orang yang mengambil bounty itu adalah party Paume, di mana mereka telah tiba di kapalnya yang menarik perhatian semua orang di sana. Lalu, Dibo yang bisa merasakan tatapan yang tertuju padanya bahkan berkata, "Kenapa suasananya suram begini? Aku jadi merinding loh." Nona Kiri di depannya membalas, "Ya, ini adalah wilayah mereka. Jadi diamlah, karena kita telah melanggar peraturan tak tertulis mereka.
Wajar saja kalau mereka akan mengawasi kita kapanpun setelah ini. Kau tak tahu ya, aturan Nautilus itu sederhana. Orang yang mengambil bounty akan didahulukan di gate raid. Gate yang sudah diambil bounty-nya harus dimasuki. Peraturannya hanya ada 2. Tapi mayoritas mengakui bahwa mereka tak boleh merebut bounty gate yang sudah diincar orang lain. Dan bounty yang kita ambil ini sudah diincar oleh... Namun, belum sempat Nona Kiri menyelesaikan kalimatnya. Orang yang akan ia sebut namanya, Miner, telah lebih dulu tiba di depan mereka dan berteriak. Oi, apa-apaan kalian ini? Berani sekali kalian mengambil bounty itu. Bounty itu milikku tahu. Paume yang begitu tenang berkata, harusnya kau mengambilnya lebih dulu, kau tahu. Miner membalas, aku sedang menunggu karena aku belum mendapat izin. Paume menimpali, izin? Aku tak ingat perlu izin untuk mengambil bounty. Miner melanjutkan, ya, aku harus melakukannya karena Kapten Kairin adalah masterku. Pokoknya kalian tak akan bisa melakukannya. Sepertinya kalian belum sadar soal peraturannya. Tapi bounty Nautilus itu hanya bisa diambil oleh para bajak laut. Selain bajak laut tidak boleh mengambilnya. Mereka tak boleh masuk ke gate manapun yang berada di bawah naungan Nautilus. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Dibo yang tak bisa menahan rasa lucunya pun tertawa. Sekarang aku paham, bos. Tentu saja tertawaan Dibo membuat Miner merasa semakin jengkel hingga kembali berteriak. Apa? Benih tertawa dan serahkan bounty-nya pada aku. Dibo tersenyum meliriknya membalas. Hah? Aku tidak mau tuh. Dan izinkan kami untuk mengenalkan diri kami dahulu. Kami ini adalah Ibu Ru Pirates. Mendengar perkataannya, Miner yang tak bisa menahan emosinya berkata, kalian tak bisa memanggil diri kalian sebagai bajak laut padahal aslinya tidak. Mana bisa kalian jadi bajak laut begitu saja? Bersamaan dengan Ibu Ru yang nampak begitu canggung, Dibo yang begitu percaya diri membalas. Hai, kau memanggil kami sebagai penipu ya? Menggelikan. Kami ini benar-benar bajak laut loh. Kau tidak tahu Kapten Ibu Ru dari Ibu Ru Pirates kita kah? Ibu Ru ini adalah bajak laut sungguhan. Kau harusnya tahu setelah melihatnya dengan sekilas. Parti yang pemimpinnya seorang bajak laut, itu adalah parti bajak laut kan? Sikapnya yang begitu percaya diri berhasil memojokkan Miner. Namun tiba-tiba saja ada seorang pria yang mendekat menyangkalnya. Kalian terlalu memaksakan diri. Itu artinya kalian bukanlah bajak laut. Tentu saja sanggahannya itu membuat Dibo merasa kesal. Meskipun begitu, Miner yang mengenali pria itu sontak tersenyum gembira menyambutnya. Ah, Anda sudah datang, Tuan Murad. Lalu, bersamaan dengan Murad yang bertanya tentang keributan apa di sana, Paume yang baru mendengar namanya sontak meliriknya berkata, bukan apa-apa, kami hanya tak melanggar peraturan yang ada. Murad membalas, belum tentu, Kairin yang membuat peraturannya. Jadi masalah ini harus diputuskan olehnya. Manakah kru yang lainnya? Kupikir jumlah kalian lebih banyak dari ini. Paume menimpali, ya, kami cuma berlima saja. Tentunya jumlah anggotanya yang begitu sedikit membuat para bajak laut di sana mengumpatinya. Apa? Apa dia sudah gila? Bagaimana mungkin meraih 47 main gate hanya dengan 5 orang saja? Meskipun begitu, saat Dibo bertanya-tanya, apa Murad yang menutupi matanya bisa melihat mereka? Murad sendiri bertanya, mencurigakan sekali. Siapa namamu? Paume pun dengan lantang mengatakan namanya, hingga membuat Zio, rekan yang selalu menemani Miner tersetak kaget. El Paume? Dia? Lihat reaksi Zio yang seperti itu, rekan wanitanya sebut saja Anis bertanya penasaran. Apa? Kamu kenal dengannya ya? Zio pun berkata, ya, aku pernah dengar tentangnya. Dia si penyintas dari 100 Man Gate 8 merah itu. Nis yang tak menduganya sontak berteriak, 100 Man Gate yang terkutuk itu? Kukira semua orang yang masuk ke sana itu sudah mati. Cih, jadi mereka bukan orang-orang biasa ya? Tentu saja, Dibo yang bisa mendengar perkataan mereka sontak merasa sombong. Namun kesombongannya itu seketika berubah menjadi kesal ketika Nis melanjutkan. Terus kenapa? Mereka gagal dalam raid itu dan mereka nyaris mati. Jadi, mereka itu sama saja dengan kumpulan pengecut kan? Nona Miner telah menyelesaikan 200 Man Gate level oranye. Bukankah itu artinya dia jauh lebih kuat daripada mereka? Miner sendiri yang bisa mendengarnya pun sontak merasa malu berkata,
Yang terlalu dramatis begitu. Ya, tapi faktanya memang begitu sih. Kemudian, di tengah para bajak laut di sana yang mulai ramai membicarakannya, Murad menuturkan, jadi begitu, kalian itu kelompok yang terkenal itu. Baiklah, bagaimana kalau kita kompromi saja? Karena kau mengambil poster itu duluan, kalian bisa mendapat prioritas lainnya. Tapi, serahkan 69 titik lainnya ke party-party lainnya. Mendengar tawarannya, Dibo yang merasa enggan pun tentu ingin menolaknya. Tetapi keinginannya itu berbeda dengan Paume yang langsung menyetujuinya. Baiklah, 100.000 meso per orang, maksimal 10 orang. Beberapa saat kemudian, di kamarnya Miner, Gio yang melihatnya sedang menghitung uang bertanya, "Hei Miner, apa kau serius? Mereka akan mati. Kau bisa menunggu sampai saat itu tiba lalu masuk." Tanpa melirik ke arahnya, Miner membalas, "Aku hanya berjaga-jaga. Semuanya akan sia-sia kalau mereka kabur dari gate itu." Gio yang merasa cemas menimpali, "Bagaimana dengan Kapten Kairin?" Miner melanjutkan, "Aku tidak punya waktu. Aku bisa meminta maaf nanti. Aku tak boleh membiarkan orang lain mengambil gate itu, tidak peduli caranya." Kita beralih ke kamar yang ditempati oleh party Paume, di mana Rob begitu kesal dengan keputusan Paume sebelumnya. "Kenapa kau mengatakan itu? Kenapa kau hanya membuka 10 slot dari 69 slot? Kau bersedia kehilangan 6,9 juta meso anjing? Ayo bilang kalau kita telah berubah pikiran." Dibo pun menghela napasnya berkata, Kau ini tamak sekali ya." Nona Kiri menambahi, "Jumlah mereka akan terlalu banyak kalau kita melakukannya. Apa kamu sudah lupa soal para pengikut Black Magician itu?" Ralphie yang kekeh dengan pikirannya membalas, "Lalu kenapa kita hanya perlu menghabisi mereka kan?" Meski mereka terus mendebatkan hal itu, Paume sendiri hanya terdiam di sana berpikir, "Aku tak bisa berubah pikiran. Tujuan mereka saat ini yaitu menghabisi murid kedua Kapten Kairin, Miner, di Eagle Eye yang juga menjadi makam dari murid pertamanya." Kairin langsung shock berat setelah kehilangan kedua muridnya di dalam gate yang sama, lalu memutuskan untuk mengurung diri. Lalu, para pengikut Black Magician menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi bajak laut Nautilus. Kejadian ini seharusnya terjadi 20 tahun yang lagi, tapi situasinya sudah berbeda. Aku baru saja mendapat informasi kalau Kania mengirim uang ke Nautilus. Itu berarti mereka mempercepat rencana mereka. Aku harus bergegas. Aku perlu membatasi jumlah orang yang masuk untuk menjaga keamanannya. Aku juga perlu mengurangi penggunaan mana. Aku tak boleh mengulangi kesalahanku. Namun, yang paling menyedihkan di antara mereka adalah Iburu, di mana ia hanya terbangun di sana karena aku bertanya-tanya, sebenarnya sedang apa dia di sana. Malam harinya, pintu kamar party Paume diketuk dari luar, yang membuat Paume langsung bersiap dengan magicnya tatkala ia membuka pintunya. Siapa ya? Namun, Paume sontak dibuat terkejut ketika melihat siapa yang mengetuk pintunya. Aku tak menyangka kau akan kemari. Masuklah Kapten Kairin dan Murad. Kemudian, setelah mereka berdua masuk ke kamarnya, Paume yang penasaran pun bertanya, "Kenapa kalian datang malam-malam begini?" Dengan wajah seriusnya, Kapten Kairin berkata, "Ada yang perlu kuperiksa. Dan jangan bohong, El Paume, apa kamu pengikut Black Magician?" Tentu saja, perkataan Kapten Kairin membuat Paume terkejut berpikir, kenapa Kairin bisa tahu soal mereka? Apa masa depannya berubah lagi? Atau dia tahu soal mereka sejak awal? Lalu, kenapa peristiwa itu bisa terjadi di Nautilus? Saat ia berpikir seperti itu, Murad yang semakin banyak curiga dengannya menekankan, "Kau terlihat kaget. Apa kau terlibat dengan mereka?" Paume pun menenangkan dirinya berkata, "Tidak, bukan begitu. Hanya saja, aku tak menyangka kau akan menanyakan itu." Kapten Kairin membalas, "Jadi, kamu tidak meragukan soal eksistensi para pengikut Black Magician?" Paume pun mengangguk membenarkannya, yang membuat Kapten Kairin menekankan, "Bagaimana cara aku bisa mempercayai ucapanmu? Apa kamu punya bukti?" Paume pun menuturkan, "Ya, tidak ada sih. Tapi, bukankah kau kemari karena sudah mengetahuinya siapa para pengikut Black Magician itu dan hubungan macam apa yang kau miliki dengan mereka? Kalau tidak, kau pasti sudah menembakku sejak aku menempatkan kaki ke pulau ini kan? Kalau tidak salah, Cross Hunter ya? Tidak kusangka kau punya koneksi dengan mereka." Menurut perkataannya,
Kapten Kairin terdiam sebentar lalu membalas. Iya, para pengikut itu telah menyamar menjadi Kanima Cawanion. Jadi, kamu adalah musuh mereka ya. Tapi bukan berarti kamu otomatis menjadi temanku. Paume menatapnya menimpali. Aku bisa melakukannya karena tujuanmu kemari adalah untuk itu. Apa kau ingin sesuatu dariku? Kapten Kairin menjelaskan. Ya, itu cukup genting. Aku sudah tahu bahwa pengikut Black Magician bertanggung jawab atas kematian Rea. Tapi mereka sudah menyusup ke Nautilus hingga ke berbagai sektor. Orang yang bisa aku percaya tinggal Murad dan segelintir lainnya. Video ini pun diakhiri dengan mendengar hal itu. Paume pun terdiam berpikir. Sia, situasinya sudah seburuk itu ya. Peristiwanya terlalu cepat untuk dugaanku.